Nama saya Nindra Tiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal tentang limit. Tonton terus videonya. Berikut penjelasannya. Oke, di sini ada contoh soal. Nilai dari limit x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 12 diper x pangkat 2 dikurang 4 dengan x mendekati 2. Pertama, kita substitusikan x sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 dikurang 8 dikali 2 ditambah 12 dibagi 2 pangkat 2 dikurang 4. 2 pangkat 2 4 dikurang 8 kali 2 16 ditambah 12 dibagi 2 pangkat 2 4 dikurang 4 sama dengan 4 dikurang 16 minus 12. Minus 12 ditambah 12 0 per 4 dikurang 4 0. Jika hasilnya 0 per 0, maka kita bisa cari limit x pangkat 2 dikurang 8x tambah 12 diper x pangkat 2 dikurang 4 dengan x mendekati 2 dengan cara pemfaktoran. Limit x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 12 per x pangkat 2 dikurang 4 dengan x mendekati 2. Kemudian kita faktorkan x mendekati 2, x pangkat 2 maka x dikali x berapa dikali berapa yang hasilnya positif 12 dan jika ditambah menghasilkan minus 8, yaitu berapa kali berapa mendapatkan positif 12 minus 6 dikali minus 2. Jika dikali minus 6 dikali minus 2 hasilnya positif 12 dan jika ditambah minus 6 ditambah minus 2 hasilnya minus 8. Di bawahnya lagi x pangkat 2 berarti x kali x. Berapa kali berapa mendapatkan minus 4. Positif 2 dikali minus 2. Setelah itu kita operasikan. Yang sama dihapus aja ya. Berarti tinggal x kurang 6 per x tambah 2. Setelah itu kita substitusikan x sama dengan 2. Berarti 2 dikurang 6 diper 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikurang 6 minus 4 dibagi 2 tambah 2 4 dan hasilnya minus 4 dibagi 4 minus 1. Oke, jadi nilai dari limit x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 12 per x pangkat 2 dikurang 4 dengan x mendekati 2 hasilnya adalah minus 1. Sekian dan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dengan saya Bagus Sujaro ingin membawakan salah satu soal mengenai induksi matematika, di mana induksi matematika adalah pelajaran pertama ketika kita masuk kelas 11. Oke, untuk menyelesaikan soal dari induksi matematika itu ada 3 cara. Yang pertama untuk nilai n sama dengan
1. Oke, jadi di sini untuk setiap nilai n kita ubah dengan nilai 1. Oke, maka tulis 2n sama dengan n kuadrat ditambah n. Maka 2 dikali ini n sama dengan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1. Oke, jadinya 2 kali 1 sama dengan 2, sama dengan 1 kuadrat ditambah 1, yaitu 2. Maka terbukti. Kemudian yang kedua, cara kedua, kita ubah nilai n itu sama dengan k. Jadi untuk setiap nilai n itu kita ubah dengan k. Maka perhatikan, 2 ditambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2. Nah, di sini n berarti kita ubah dengan k. Berarti 2k sama dengan k kuadrat ditambah dengan n. Oke, sekarang kita anggap bahwa n sama dengan k itu benar. Maka sekarang langkah ketiga, kita buktikan bahwa n sama dengan k itu adalah benar. Oke, sekarang nomor 3. Maka untuk nomor 3 ini atau langkah ketiga ini kita ubah nilai n itu menjadi k ditambah dengan 1. Nah, jadi nanti setiap ada nilai n itu kita ubah dengan jadi k ditambah 1. Oke, perhatikan. 2 ditambah 4 tambah 6 ditambah kita tulis tadi itu yang di atas, yang ini ya. Oke, ditambah 2k. Nah, kita tulis mulai di sini ya. Kita tambahkan dari setelah kita tulis ini. Oke, maka di sini ditambah 2 dalam kurung k tambah 1, karena di sini ada nilai k, dimana setiap nilai k tadi itu kan k ditambah 1 atau nilai n k tambah 1. Oke, kita tulis k tambah 1 kuadrat ya. Kemudian ditambah ini tadi itu k, karena setiap nilai n itu kita ubah dengan k. Oke, sekarang di sini ditambah k ditambah 1. Oke, sekarang nah perhatikan, untuk nilai 2 ditambah 4 tambah 6 sampai dengan tambah 2k, di sini sudah mulai gini nilai ya. Ini nilainya, yaitu k kuadrat tambah dengan k. Betul? Karena dari persamaan ini sama dengan ini. Jadi nilai dari ini sama dengan nilai yang di atas. Maka kita tulis k kuadrat ditambah dengan k. Oke. Sekarang kita tulis lagi ini, kita kalikan. Kita tulis tambah 2 dikali k, yaitu 2k ditambah dengan 2. Oke, kita tulis yang sebelahnya, lalu saya diganti k ditambah 1 kuadrat ditambah dengan k tambah 1. Oke, sekarang bagaimana caranya mengganti ruas kiri itu biar menjadi sama dengan ruas kanan untuk membuktikan bahwa nilai n sama dengan k itu benar. Oke, sekarang perhatikan caranya, yaitu gimana? K tambah k pangkat 2 ditambah 2k ya, tambah 2k ditambah 1 tambah k tambah 1. Nah, k kuadrat 2k, kemudian turunkan k 1. Nah, ini 1 dari mana? Yaitu dari penjabaran, atau kita ubah agar nanti ruas kanan dengan ruas kiri itu sama. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kita tulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita tulis lagi kasih sama k tambah 1 kuadrat ditambah berapa? K tambah 1. Oke, sekarang tinggal yang k kuadrat ditambah 2k ditambah 1. Tulis lagi 1.
Tulis K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Oke, sekarang tinggal K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kita tulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita tulis lagi kasih sama K tambah 1 kuadrat ditambah berapa? K tambah 1. Oke, sekarang tinggal yang K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Tulis lagi 1. Tulis K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Oke, sekarang tinggal K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Karena yang K tambah 1 sudah sama dengan ruas kanan. Sekarang tinggal yang ruas kiri. Nah, bagaimana penjabarannya? Maka diperoleh K tambah 1 K tambah 1 ditambah K tambah 1. Tulis lagi K ditambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Nah, mengapa K tambah 1 dikali dengan K tambah 1? Karena di sini pangkat 2. Karena penjabarannya jika kita kali masuk, maka hasilnya sama dengan K tambah 1. Nah, seperti misalnya A dikali A sama dengan A kuadrat. Maka kita tulis K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1. Tulis lagi K tambah 1 kuadrat tambah K tambah 1. Maka terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya akan menjelaskan materi determinan matriks. Apabila matriksnya berbentuk ordo 2x2, untuk mencari determinannya adalah determinan A sama dengan A, B, C, D sama dengan AD dikurang BC. Ya. Kenapa di sini bisa AD dan di sini bisa BC? Karena kita dapat melakukannya dengan cara kali silang seperti ini. Jadi otomatis A berpasangan dengan D apabila kita melakukan kali silang. Seperti ini hasilnya. Ya, baiklah, kita akan melanjut ke contoh soal. Contoh soal. Determinan A sama dengan 9, 8, 4, 3. Ya, kita lakukan kali silangnya seperti ini, sama dengan 9 dikali 3. 9 kali 3 dikurang 8 dikali 4. Ini sama ini 27 dikurang ini sama ini 32. Oh ya, betul, 32. Ini dikurang ini sama dengan minus 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang determinan matriks. Syarat suatu matriks dapat dicari determinannya adalah matriks tersebut harus merupakan matriks persegi. Misalnya matriks ordo 2 dikali 2 dan ordo 3 dikali 3. Di sini saya mengambil contoh soal, yaitu tentukan nilai dari determinan dari matriks A. Cara penyelesaiannya yaitu diketahui matriks A sama dengan 5, 7, 4, 3, 4, 2, 3, 5,
3. Pada sampingnya yaitu ditulis kolom pertama dan kolom kedua. Setelah ditulis, kita tentukan perkaliannya, yaitu digunakan perkalian menyilang. Setelah ditentukan yang mana yang akan dikali, maka dapat kita tulis seperti ini: 5 dikali 4 dikali 3 ditambah 7 dikali 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 3 dikali 5 dikurang 4 dikali 4 dikali 3 dikurang 5 dikali 2 dikali 5 dikurang 7 dikali 3 dikali 3. Setelah itu kita kalikan satu per satu. 5 dikali 4 20 dikali 3 60 ditambah 7 dikali 2 14 kali 3 42 ditambah 4 dikali 3 12 dikali 5 60 terus dikurang. Cara mengerjakan yang ini sama dengan cara mengerjakan ini. Setelah ditentukan hasil kalinya, maka ini dijumlahkan. 60 ditambah 42 102 ditambah 60 162. Setelah itu minus 48 dikurang minus 50 minus 98 dikurang 63, hasilnya yaitu minus 161. Jadi nilai determinan dari matriks A adalah 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang turunan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x dikali 2x pangkat 2 dikurang 3x. Yang ditanya dari soal ini adalah tentukan v aksen x. Langsung saja saya jawab. Ini kita misalkan dengan U dan ini kita misalkan V. Langsung saja kita masukkan nilainya. U sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x. V sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x. Nah, untuk mencari U aksen dan V aksen, yaitu 6x dikurang 2. Dari mana dapat 6x? Dari sini, karena pangkatnya itu kita kalikan dengan 3. 3 dikali 2, 6. Dan pangkatnya ini kita kurang 1. Jadi, di sini berpangkat 1. Dan kurang 2 ini dari sini, karena di sini pangkat 1, jadi
min 2 dikali 1 min 2. X-nya tidak perlu ditulis karena X-nya ini berpangkat 0. Begitu pula untuk mencari nilai V aksen. Caranya sama seperti mencari nilai U aksen. Jadi nilai V aksen adalah 4X dikurang 3. Nah, saya akan langsung masuk ke rumus. V aksen X U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya. 6X dikurang 2 dikali 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 3X pangkat 2 dikurang 2X dikali 4X dikurang 3. Nah, di sini langsung kita kali masuk. Ini kali ini 12X pangkat 3, ini kali ini min 18X pangkat 2, ini kali ini min 4X pangkat 2, ini kali ini positif 6X. Nah, sekarang kita selesaikan ini lagi. Kita kali masuk sama caranya. Nilainya yaitu ini kali ini ditambah 12X pangkat 3, ini kali ini negatif 9X pangkat 2, ini kali ini negatif 8X pangkat 2, ini kali ini positif 6X. Nah, kita sudah dapat nilainya. Sekarang kita satukan pangkat yang serupa atau pangkat yang sama. 12X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 3 dikurang 18X pangkat 2 dikurang 4X pangkat 2 dikurang 9X pangkat 2 dikurang 8X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 6X. Nah, langsung saja kita selesaikan. 12X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 3 nilainya 24X pangkat 3 min 18X pangkat 2 dikurang 4X pangkat 2 dikurang 9X pangkat 2 dikurang 8X pangkat 2 nilainya yaitu kurang 39X pangkat 2. 6X ditambah 6X hasilnya ditambah 12X pangkat dari pangkatnya. Oke, sekian penjelasan tentang turunan dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limit. Sini saya akan membahas soal tentang limit. Kita langsung masuk saja di contoh soal. Yang pertama, limit x mendekati 1 dari x pangkat 2 dikurang 1 per x pangkat 2 ditambah 4x dikurang min 5. Di sini kita cara menyelesaikan itu saat ini kita substitusikan ke x. Caranya berarti di sini x itu jadi 1 atau pangkat 2 dikurang 1 diper 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 dikurang 5 sama dengan 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0 diper 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 4 kali 1 itu 4 tambah 1 5 positif 5 dikurang 5 sama dengan 0. Jika hasilnya 0 per 0, maka jawaban atau cara mengerjakannya itu ada dua cara, yaitu dengan cara pemfaktoran dan diturunkan. Kalau dengan cara
difaktorkan itu cara pertama difaktorkan. Langsung kita hitungkan saja. Limit x mendekati 1 sama dengan kita faktorkan kali-kali berapa yang mendekati 1, yaitu hanya 1 dengan 1. Agar dikali mendapatkan negatif 1, maka di sini negatif, di sini positif. Diper, kita akan mencari faktor dari x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Kita akan mencari perkalian yang mendapatkan 5. Sini hanya 1, yaitu 1 dikali 5 x agar mendapatkan jika dikalikan mendapatkan min 5, berarti di sini positif dan di sini negatif, dan kalau ditambah itu mendapatkan positif 4 sama dengan di sini yang sama kita coret saja atas bawah. Jadi kita masukkan di sini x tambah 1 diper x tambah 5 sama dengan di sini kita lagi substitusikan 1 ke dalam x. Jadi di sini 1 tambah 1 diper 1 tambah 5 sama dengan 1 tambah 1 2, 5 tambah 1 6. Di sini kita akan menyederhanakan masing-masing angka ini dengan 2. Masing-masing dibagi 2, jadi di sini 1/3. Sekarang kita akan melakukan cara yang kedua, yaitu dengan cara turunan. Limit x mendekati 1 sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 per x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Dengan di sini kita akan turunkan 2 ke sini. 2 kali 1 dari mana? 1 dari nilai x. Jadi di sini 2x dikurang 1 diper, ini sama seperti yang ini. Jadi di sini 2x ditambah 4x-nya kita ubah menjadi 4 saja, karena 4 kali 1 4, x-nya dipangkatkan, x memiliki pangkat 1 dan dikurang 1 jadi 0. Dan mengapa di sini 5-nya tidak ditulis? Karena dia merupakan koefisien. Sama juga dengan yang negatif 1, berarti di sini tidak ada. Sama dengan di sini lagi kita akan mensubstitusikan kembali satu ke dalam x, yaitu 2 kali 1 diper 2 kali 1 ditambah 4 sama dengan 2/6. Ini masing-masing kita bagi 2 sama dengan 1/3. Hasilnya sama, berarti jika kita mendapatkan hasil 0/0, kita dapat menyelesaikannya dengan cara difaktorkan dan diturunkan. Nah, di sini kita bisa lihat, yaitu pertanyaannya, jika A sama dengan B, maka tentukan nilai dari X tambah Y. Nah, kita tulis dulu soalnya kembali.
Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada 2 persamaan. Nah, ini kan di sebelah kanan persamaan 1, ini sebelah kanan juga, dan persamaan 2 ada di sebelah kiri. Seperti ini. Lalu kita tulis seperti ini. 4x ditambah y sama dengan 5 dan 2x ditambah 2y sama dengan 4. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Nah, kita harus menghilangkan salah satu angka yang ada di sini dengan cara mengalihkannya. Seperti ini. Saya akan menghilangkan angka y. Dimana untuk menghilangkan angka y kita harus mempersamakan antara persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu dengan dikali. Di sini hanya ada y dan di sini ada 2y. Berarti di atas harus dikali dengan 2 agar dapat 2y. Di atas dikali 2 dan di bawah dikali 1. Nah, 4 kali 2 sama dengan 8x ditambah 2y sama dengan 10. Yang kedua, 2x ditambah 2y sama dengan 4. Nah, setelah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mengurang agar dia hilang atau habis. Coret, coret, sama dengan. Lalu kita jumlahkan angka lainnya. 10 kurang 4 sama dengan 6. 8 dikurang 2 sama dengan 6x. Sama dengan. Nah, di sini kita lakukan perpindahan ruas ya. X sama dengan 6 dibagi 6. X sama dengan 1. Oke. Ini eliminasi. Eliminasi Y. Lalu kita lanjut ke substitusi. Ke persamaan 1. Ke persamaan 1. Nah, kita tulis persamaan 1. Ini persamaan 1 ya. Yang paling atas. Ini. Nah, kita tulis 4x ditambah Y sama dengan 5. Nah, di sini kita tulis 4, x-nya tadi berapa? X-nya itu tadi 1 yang kita dapat dari eliminasi. Dalam kurung 1 ditambah y sama dengan 5. Nah, di sini kita kali 4 dikali 1 sama dengan 4. Ditambah y sama dengan 5. Nah, kita akan melakukan perpindahan ruas lagi, di mana di sini kan positif 4. Nah, kita pindahkan ruas menjadi negatif seperti ini. 5 dikurang 4. Nah, kurang y sama dengan 1. Nah, maka x ditambah y sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Mudah kan? Dan terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan membahas tentang induksi matematika. Langsung saja kita masuk contoh soal. Adapun contoh soalnya 1, 3, 5, 7. Tentukan U5 dan U6. Kita akan mencari penyelesaiannya. Pertama-tama kita mencari UN. Pertama-tama kita masukkan rumus UN. UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 kali B. Di sini kita mencari U5. U5 sama dengan 1 tambah 5 kurang 1 kali 2.
Kenapa bisa 2? Karena ketiga bedanya itu 2. Sama dengan kita langsung saja menurunkan 1 tambah 5 kurang 1 kali 2 sama dengan 1 tambah 5 kurang 4 itu 5 kurang 1 adalah 4 kali 2 sama dengan 1 tambah 4 kali 2 itu 8 sama dengan 9. 1 tambah 8 itu sama dengan 9. Kemudian kita mencari U6. Pertama kita memasukkan rumusnya. Rumus UN. UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 sama dengan kali B. U6 sama dengan 1 tambah buka kurung 6 kurang 1 sama kali 2 sama dengan 1 tambah 6 kurang 1 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 1 tambah 5 kali 2 itu sama dengan 10 sama dengan 1 tambah 10 itu 11. Jadi U5 dan U6 adalah 9 dan 11. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari contoh soal yang saya kerjakan, mohon maafnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Samsul Sulaiman dari kelas 11 MIA 1. Kali ini saya akan membuat video tentang barisan dan deret. Barisan dan deret. Konsepnya itu 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini disebut barisan. Baris 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Ini disebut deret. Dalam baris dan deret mempunyai suku pertama atau sering disebut A. Nah, mana suku pertamanya? Nah, ini 1. Pertama 1. Dan B atau beda. Bedanya itu beda, sering disebut B. Bedanya itu kita dapat mengetahuinya dengan cara U2 dikurang U1 dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, bedanya itu 2. Bisa juga U4 dikurang U3 sama dengan 4-nya 7 dikurang 5 sama dengan 2.
Nah, kali ini kita akan membahas tentang suku ke N. Suku ke N atau sering disebut UN. UN. Nah, kalau saya memberikan pertanyaan kepada kalian, U1-nya berapa? Nah, kita lihat di sini dengan 1. Kalau U2 sama dengan, kita lihat sini, dengan 3. Nah, kalau U5 berarti kan bedanya 2, berarti ini U4-nya kita tambah 2, berarti 9. Jika saya bertanya U100 ada. Nah, sini kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N-1 dikali B. A tambah N-1 kali B. Untuk mencari U100 nya, maka U100 sama dengan A nya tadi berapa? 1 tambah N nya kan 100 min 1 dikali B nya tadi ini 2, B nya adalah kita kali 2 dengan 1 tambah 100 min 1 sama dengan 99 kali 2 dengan 1 tambah 99 sama dengan 100 kali 2 sama dengan 200. Gitu kan. Kalau kita mencari U200 dengan sama dengan 200 sama sini aja, 200 sama dengan A itu caranya sama. A nya tadi 1, U200 sama dengan 1 tambah 200 dikurang 1 dikali B sama dengan 1 tambah 199 dikali B kali 2 sama dengan 200 dikali 2 sama dengan 400. Nah, ini kalau kita mencari UN. Nah, kalau kita mencari jumlah suku pertama atau sering disebut SN. Jika saya bertanya S1 nya berapa, berarti kita lihat ini 1. Kalau saya bertanya S2 nya berapa, sama dengan, nah S1 nya itu kita tambah dengan S2, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kalau saya menanya S3 nya berapa, jadi kita tambahkan U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Nah, kalau saya bertanya S20 nya, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan N kurang N bagi 2 dikali 2 kali A dalam kurung lagi N min 1 dikali B. Nah, ini
rumusnya sama dengan, nah, S20 sama dengan 20 dibagi 2 kali 2. A-nya tadi 1 kali 1, N-nya 20 dikurang 1 sama dikali B-nya adalah 2. Sama dengan, nah, dalam matematika yang dalam kurungnya dulu kita kerjakan, berarti 20 bagi 2 kali sama dengan 2, ini sama dengan 19 dikali 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 19 dikali 2 sama dengan 28 sama dengan 38. Dengan 38. Ini 2 kali 38 sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10 dikali 2 kali 38 sama dengan 20 dikali 38 sama dengan 2 kali 38 kali 2 sama dengan 16, 3 kali 2 6, 7 kali 6. Nah, ini adalah jumlah suku pertama atau SN nya, S ke 20. Itulah video dari saya, semoga Anda mengerti.